Ta'ala bikauli alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kita juga dengan kajian rutin setiap malam Selasa. Yang malam ini adalah seharusnya Ustaz Fulkoni mungkin beliau berhalangan kalau beliau menyampaikan tentang HPT. Mungkin kalau HPT biar beliau saja yang melanjutkan, ya khawatir nanti tidak sama ya. Nanti pada kesempatan ini kajian yang akan saya sampaikan yaitu tafsir ayatul ahkam, tafsir ayatil ahkam, yaitu tafsir tentang ayat-ayat hukum, yaitu kafaratul yamin wa tahrimul khamri wal maisir, yaitu denda pembatalan sumpah dan haramnya arak dan judi. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya, semoga tercurahkan untuk kita semua dan mendapatkan sahabat beliau pada hari kiamat. Bapak Ibu rahimakumullah, pada surat Al-Maidah ayat 89 ya, 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak akan menghukum kamu lantaran sumpah, wala yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Tetapi Allah akan menghukum kamu lantaran sumpahmu yang disengaja. Ya. Fakafarah kai'an masaratnya masakin, maka kafarah atau denda pelanggarannya adalah memberi makan kepada 10 orang miskin. Min awsat lima tut'imun ahlikum, yaitu dari ukuran kebiasaan makanan yang kamu berikan kepada keluargamu. Au kiswatun, atau pakaian kepada mereka, au tahrir raqabah, atau memerdekakan budak saya. Famalam yajid fasyamu salasati ayyam, kemudian barang siapa yang tidak mampu melaksanakan salah satu dari 3 itu, maka kafarahnya ialah sumpah 3 hari. Dan seterusnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bahas tentang kafarah, ya kan, yang tidak disengaja. Bedanya apa Pak? Bapak-bapak ibu kan mungkin Bapak punya pengalaman pribadi, ya mungkin saja, dan juga ibu-ibu pernah bersumpah untuk meninggalkan sesuatu, lalu melanggar sumpah itu. Ya, jadi dia melanggar sumpahnya itu dengan sengaja. Ya, kalau lupa tidak masuk ya, namanya juga lupa ya. Maksudnya dia pernah bersumpah, lalu goro-goro ketemu karo koncone diajak akhirnya main-main judi lagi ya, ada. Padahal itu sudah tobat gak main judi, ketemu konco lawas, diajak nongkrong ngopi, diajak judi lagi, main lagi gitu. Ada nggak? Bapak Ibu rahimakumullah, perlu kami sampaikan. Jadi dalam kita mengucapkan lafaznya itu harus jelas ya, karena harus dengan nama Allah, harus dengan sifat Allah atau zatnya Allah. Ya, nggak boleh kita itu bersumpah dengan Ka'bah, bersumpah dengan nama Nabi, bersumpah dengan orang tua kita yang meninggal, bersumpah dengan simbah, itu nggak boleh. Atau dengan makhluk ciptaan Allah, bumi, langit, tidak boleh. Nah, tidak boleh sumpah kok di dalam hati. Nah, nggak bisa ya. Harus jelas. Sumpah itu harus jelas dilafadzkan. Jadi sampai kita dengar. Ya, jelas itu berarti tadi saya bersumpah, wahai istriku yang tercinta, krona aku bangkrut main judi, wis tak dol kabeh motore. Aku seneng didomai sampean, mulai saiki aku tobat, bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah akan meninggalkan judi salawase. Dia tobat gara-gara bangkrut main judi, ya kan? Lalu dia bersumpah dengan nama Allah di hadapan istrinya main seneng main bombong. Nah, ini harus diucapkan. Ya, itu. Maka di sini dijelaskan, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak akan menghukum kamu semua di lantaran sumpah-sumpah yang tidak disengaja. Nah, sumpah itu ada 3 Bapak Ibu. Pertama adalah sumpah yang tidak disengaja atau sumpah yang sia-sia. Ini tidak sampai dikenakan konsekuensi hukum.
Jadi dianggap sumpah yang sia-sia. Sampamane aku bersumpah ora pak salat maneh. Sumpah ora salat maneh. Gara-gara apa kowe kena musibah ya kan? Gak mau sholat lagi. Saya bersumpah tidak mau puasa Ramadan. Nah ini puasa apa? Sumpah yang semacam ini adalah sumpah yang sia-sia, tidak perlu dilaksanakan, tidak dikerjakan orang kaini, ya kan? Nah, tidak. Kemudian dan tidak perlu dilakukan, ya kan? Karena itu bertentangan dengan syariat. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Ya, atau sumpah yang bukan atau ketika kita dipaksa oleh seorang untuk bersumpah padahal kita tidak mau melakukannya, kemudian diancam hukum dan sebagainya, kemudian untuk apa menyelamatkan jiwa raga kita, akhirnya kita terpaksa disuruh bersumpah, ya, untuk meninggal apa dukung ke salah satu paslon. Kudu dukung paslon iki yo. Nek ora awas e. Pokoke ono kabeh keluargamu. Karena paslon dukunge sing ora sing ana nome dipaksa ya lho. Untuk apa dukung? Menyakin harus sumpah dengan nama Allah. Padahal kita nggak mau karena takut diancam dan sebagainya, mau mungkin dipecat apa-apa kalau bosnya piye kita ini dan sebagainya. Karena ada seperti itu. Karena dukung-mendukung akhirnya karena bosnya itu condong ke salah satu ini maksa kepada mungkin anak buahnya. Bisa jadi kan, bisa jadi. Artinya sumpah yang sia-sia, sumpah tidak menanggung konsekuensi hukum, ya, tidak apa-apa. Ya. Tetapi yang mengandung konsekuensi hukum adalah walaki yu'akhirukum bima aqadtumul aiman. Tetapi Allah akan menghukum kamu lantaran sumpah-sumpahmu yang disengaja. Ya. Ini ya. Hati-hati dalam ketika kita bersumpah. Banyak orang yang mudah bersumpah tapi sangat mudah sekali melanggarnya. Banyak enggak? Masih banyak. Maka ciri orang munafik itu tadi kalau bersumpah sukanya salah satu berkhianati sumpahnya itu. Ya. Orang munafik itu suka bersumpah, tapi suka melanggarnya. Umpamanya kita pernah bersumpah tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istri kita, kepada anak kita, lalu kita mengulangi perbuatan itu dengan sengaja, maka ada kafarahnya. Jadi bagi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya, ya, melanggar dengan sengaja bukan karena lupa, maka dia akan kenakan kafarah, ya, atau denda pembatalan sumpahnya itu, yaitu bakafaratuhu in'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Itu kafarahnya agar ada dosa yang itu bisa dihapus dengan cara membayar kafarah. Ada dosa yang cukup dengan istighfar sudah cukup. Ya. Ada dosa yang harus akan dihapus Allah karena dia melakukan kesalahan tadi itu, melanggar sumpah. Dia harus dosanya itu akan dihapus kalau dia harus bayar kafarah. Ini salah satunya, ini kafaratul yamin. Jadi sumpah yang dilanggar karena sengaja, ya, dengan sengaja. Yaitu bagi yang melanggar sumpahnya itu maka kafarahnya agar dosanya itu dihapus oleh Allah, memberi makan kepada 10 orang miskin, ya, min awsati ma tut'imuna